Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi sampai nanti jam 11. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita mempunyai tema yang menarik sekali dan tentunya cukup penting dan untuk disimak, yaitu penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Dan hari ini spesial, kita sudah terhubung bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Selamat pagi Bapak Ganjar Pranowo. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat dan tetap semangat tentunya ya Pak. Ya, Baik, baik Pak. Kali ini kita mempunyai tema yaitu penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Dan tentunya kita juga mau mengetahui untuk perkembangan terkini kasus COVID-19 di Jawa Tengah ini seperti apa Bapak? ya kita memantau tiap hari dan seluruh informasi kita sampaikan kepada publik sehingga publik bisa melihat perkembangannya di corona.jatengprof.go.id. Jadi sekali lagi corona.jatengprof.go.id. Kenapa ini perlu kita sampaikan agar publik melihat kondisinya, termasuk peta-peta persebarannya, dan saya sampaikan beberapa pesan yang ada di sana, sehingga secara keseluruhan mudah-mudahan penanganannya bisa terinformasikan kepada masyarakat dengan baik. Mulai dari bicara sisi kesehatannya, kemudian aspek jaring pengaman sosialnya, sampai dengan jaring pengaman ekonominya. Ya mudah-mudahan semuanya akan bisa mengikuti ketentuan ini. Baik, dan tentunya untuk setiap harinya apakah ada peningkatan untuk pasien yang positif, ODP maupun PDP Pak? Ya tiap hari ada, dan itu grafiknya kita sampaikan, makanya kalau ada yang ingin melihat di sana, semua terbuka karena transparansi ini penting buat kami kepada masyarakat, namun kejujuran dari masyarakat juga penting. Karena kemarin sempat terjadi di Grobogan, pasien yang ditanyain apakah pernah keluar negeri, tidak, gitu. Apakah pernah berpergian, tidak, begitu. Begitu dicek ternyata mereka habis berkeliling, maka membuat situasi menjadi tidak nyaman, maka kejujuran ini penting. Oh, saya kemarin habis berhubungan dengan si A, si B, si C, yang ternyata mereka kemarin positif. Atau saya barusan tiba dari tempat sebelumnya di mana itu adalah zona merah, seperti itu. Dengan melaporkan diri, menginformasikan diri, maka keselamatan pribadi itu akan menjadi pengaruh besar terhadap keselamatan orang banyak. Itu yang saya katakan sebagai kejujuran atau integritas yang mesti diberikan kepada kami sebagai pemberi informasi nantinya. Baik, tentunya kali ini masyarakat juga diminta untuk jujur mengenai masalah kondisinya ya Pak ya. Ya, Baik. ya. Untuk upaya-upaya yang dilakukan mengingat Jawa Tengah ini memiliki wilayah yang luas ya Pak. Untuk upaya-upayanya seperti apa Bapak? Kabupaten, para bupati, wali kota semua bergerak, sama informasinya kita integrasikan mulai dari informasi yang dari rumah sakit di kabupaten kota, dinas kesehatan kabupaten kota, terus kemudian kita bisa akses dan kita tampilkan semuanya informasi itu. Termasuk kemudian masing-masing juga punya PR yang sama, ngurus warganya, termasuk yang tidak sakit, ngurus ekonominya, memproyeksi apa yang akan terjadi ke depan, apakah kemudian grafik yang naik terus itu bisa kita intervensi agar lebih landai, sehingga jauh lebih aman, dan mengedukasi masyarakat terus-menerus agar tidak pernah berhenti, bahwa garda terdepan dari kesehatan atau keselamatan kita itu adalah diri kita sendiri. Bukan dokter, bukan perawat, bukan tenaga medis. Mereka inilah garda terakhir. Maka kalau kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa menjaga jarak, selalu pakai masker, dan taat, tetap work from home, stay at home, maka sebenarnya ini akan sangat membantu para tenaga medis. So, kalau ini gagal, kita masuk rumah sakit, kawan-kawan tenaga medis kita pasti tidak mudah. Maka ini yang mesti kita edukasi di tingkat kabupaten kota. Bahkan sekarang Mbak, di Jawa Tengah kita minta seluruh desa-desa bergerak, perangkat desa bergerak. Kami juga minta bantuan kepada para tokoh agama, para ulama, ya, mahasiswa, begitu ya, LSM, civil society lah untuk mendorong semuanya. Netizen juga kita libatkan agar mereka bisa mengkampanyekan hal-hal yang baik dan edukatif. Jadi sebenarnya banyak gerakan yang kita coba lakukan agar publik bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar. Baik, Bapak, kali ini terkait dengan himbauan untuk stay at home atau bekerja dari rumah atau mungkin bersekolah dari rumah. Untuk masyarakat Jawa Tengah ini, untuk kesadaran stay at home ini bagaimana Pak? Apakah sudah cukup sadar dan menerapkan stay at home atau masih ada beberapa yang
belum mengindahkan himbauan tersebut? Belum. Kalau saya melihat justru ini belum. Makanya kemudian kita mendorong sejak dari awal agar mereka menggunakan masker, kita sediakan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun di mana-mana, dan kemudian ya kita ingatkan dengan penegak hukum. Kita minta bantuan polisi, kita minta bantuan TNI, Satpol PP, semua untuk mengingatkan. Begitu ada kerumunan kita pecah. Kesadaran ini memang butuh, kami perlu untuk dibantu masyarakat menumbuhkan kesadaran ini. Saya hanya mengingatkan saja, virus ini melompatnya gampang begitu. Kalau kita bertransaksi di pasar, itu bisa lewat barang dagangan yang kita jual belikan atau uang yang kita bayarkan tanpa sadar kita bersentuhan itu. Dan sudah saya upload di IG saya, di YouTube saya, bagaimana seorang ibu yang tinggal di rumah, dia work from home, tidak pernah berhubungan, pun bisa kena. Dan dia positif. Bayangin itu. Yang seperti itu sudah mengamankan saja bisa. Siapa transporternya, siapapun. Yang kadang-kadang kita tidak sengaja, hanya kita lengah, terus kemudian say hi dengan seseorang, nggak sadar salaman, ya seolah-olah karena itu teman dekat mungkin, maka kemudian bisa tertular. Tidak pernah tahu. Apalagi si orang yang bermitra dengan kita, berkomunikasi dengan kita, mungkin dia tidak mendapatkan gejala-gejala atau orang tanpa gejala. Ya, ini yang asimptomatis itu, yang ini menjadi makin kita aware, kita mesti peduli soal itu. Atau barangkali kita membeli sesuatu dari dagangan yang lewat, kita tidak pernah tahu itu ada atau tidak. Makanya betul-betul semua pribadi masing-masing mesti peduli dan hati-hati. Baik. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ada tindakan tegas untuk masyarakat yang berkerumun seperti itu ya Pak ya. Apakah ada penolakan juga Pak ketika kalau kita bisa bilang mungkin ketika mereka dibubarkan itu, apakah ada penolakan juga Pak dari masyarakat? Kalau rata-rata sih enggak nolak, dia bubar tapi balik lagi. Ngayaknya juga ada gitu. Oh ya siapa, pakai masker siapa. Begitu seperti itu biasanya saya sepedaan, seperti tadi pagi saya sepedaan, bagi masker, sosialisasi, masuk ke pasar-pasar. Ya Pak Ganjar siap. Begitu saya sudah jalan dia balik lagi, maka biasanya langsung putar lagi. Saya putar lagi untuk melakukan checking seperti itu. Maka memang kalau ini kemudian nanti kita pantau terus meningkat, ya bukan tidak mungkin yang seperti itu akan kita kurangi alias ditutup begitu. Yang ini masyarakat memang butuh pengertian dan bantuannya bersama-sama agar jarak ini selalu dijaga, kerumunan itu selalu tidak dilakukan begitu ya, untuk menjaga keamanan gitu. Baik, apakah ada rencana untuk menerapkan PSBB Pak? Ya, itu pertanyaan yang jamak diberikan kepada saya oleh hampir semua wartawan. Saya juga tidak mengerti apa yang ada di back mind wartawan. Sepertinya PSBB menjadi semacam tujuan, tidak. Jadi begini, apakah akan PSBB? Ya tergantung. Kalau terjadi tingkat yang sangat tinggi sekali, persebarannya tinggi, ya kita akan bisa menyampaikan. Tapi PSBB sendiri mungkin banyak orang yang tidak tahu, mungkin melalui pemirsa biar tahu ya. PSBB itu kan produknya apa sih? Bekerja di rumah, sudah, ya kan? Belajar di rumah, sudah. Pembatasan transportasi, sudah. Tinggal masif saja yang tidak dilakukan. Jadi banyak orang yang kemudian sebenarnya pembatasan sosialnya sudah, mungkin belum berskala besar. Kenapa harus berskala besar? Kalau kemudian tingkat kengayelannya tinggi, tingkat ketidakpatuhannya tinggi, nah ini mungkin akan dilakukan tindakan sampai ke sana. Nah itu harus measurable, harus terukur, maka pakar-pakar matematika, statistik kita minta untuk membantu termasuk ahli epidemiologi yang kemudian kita minta bantuan-bantuan untuk menganalisis itu begitu. Baik, tentunya tidak semata-mata langsung PSBB ya Pak ya, dan tentunya ini juga menjadi kesadaran masyarakat dan tentunya masyarakat ini menjadi sesuatu yang penting ya Pak untuk meningkatkan kesadaran, untuk tetap physical distancing tentunya. Baik Pak, kali ini untuk kesiapan tim medis di Jawa Tengah ini seperti apa dan sudah ada berapa rumah sakit rujukan? Ya kurang lebih sekarang ada lini 1 sama lini 2 sudah sekitar 50 sekian ya, 58 kalau tidak salah. 58 dan sekarang lini 3-nya kita tambah di level kabupaten kota, bahkan coba kita dorong lagi beberapa rumah sakit yang khusus seperti yang kita siapkan di Solo, lalu ada di Brebes, terus lalu ada di Solo satu lagi di UNS,
Ini coba kita dorong untuk ini bisa membantu begitu. Kalau kita bicara kuratifnya di tingkat rumah sakit. Ya, perhatian berikutnya kita berikan kepada para dokter dan perawat. Kan dokter dan perawat tenaga medis ini mereka punya potensi yang sangat tinggi untuk tertular karena mereka langsung menangani pasien. Dan sudah ada beberapa yang tertular soal itu, maka segera kita coba isolasikan, sehingga kita siapkan hotel, kita siapkan transportasinya, kita siapkan protokolnya, kita siapkan logistiknya, yang ini untuk membantu para dokter mendapatkan kenyamanan, karena dokter perawat tenaga medis ini kadang-kadang juga dibaca oleh masyarakat karena dia sangat berhati-hati, maka seringkali terjadi stigmatisasi. Termasuk masyarakat yang pernah dirawat karena positif, bahkan sudah ada beberapa yang sembuh begitu ya. Mereka pulang terus, corona dia begitu. Maka kemarin ada kasus sampai ke penolakan jenazah dan sebagainya. Nah, edukasi ini penting untuk terus-menerus kita berikan kepada mereka. Kalau kita melihat saja dari data Jawa Tengah yang saya miliki, sekarang yang bisa sembuh kurang lebih 32, Mbak. Yang meninggal 36, dan kemudian yang positif totalnya 211, dan sekarang yang dirawat positif 143. Nah, ODP-nya ini yang meningkat terus-menerus karena banyak orang yang bermigrasi. Mungkin karena ini adalah himbauan untuk tidak mudik, maka merembeslah beberapa itu sehingga sampai hari ini sudah ada 23.340 yang kita kasih stempel memang mereka ODP. Maka di level desa kita minta ada karantina, terus kemudian mereka yang mengisolasi di rumah atau karantina di rumah, begitu ya. Ini yang effort yang kita berikan dalam konteks penanganan atau pencegahan secara medis. Baik, kalau begitu untuk kesediaan APD dan juga masker untuk tenaga medis juga tercukupi ya Pak ya, untuk yang berada di Jawa Tengah? Ya, kemarin saya habis rapat, APD-nya cukup, terus kemudian kalau kita melihat seperti hazmatnya yang dulu itu kurang atau coverallnya kurang, sekarang cukup, Google kacamata, terus kemudian tamen mukanya itu ya, terus kemudian orang butuh kayak helmnya itu, semua bootnya juga ada. Kemarin yang kurang masker N95, tapi alhamdulillah saya dapat sahabat sister province dari Fujian di China sana, itu sahabat sister province kita, sahabat kami kemarin mengirimi 10.000. Insya Allah sebentar lagi kalau tidak salah dari Rotary juga ada 10.000, maka insya Allah ini akan tercukupi. N95 memang kita belum bisa buat Indonesia, maka ini tantangan untuk industri, untuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, masa sih kita nggak bisa buat itu gitu. Jadi APD kita cukupi terus-menerus, dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat civil society luar biasa, Mbak. Mereka jahit sendiri, cari bahan sendiri, disumbang, itu bagian dari gerakan yang luar biasa. Hebatlah mereka. Baik, tentunya kali ini juga ada hal yang positif ya Pak. Sekarang masyarakat bergotong royong untuk bisa membantu menangani COVID-19 ini. Baik, Bapak, kita juga ingin mengetahui untuk sosialisasi di tingkat mungkin desa, kabupaten, dan kecamatan. Karena kali ini juga saya membayangkan untuk mungkin masyarakat yang ada di kota besar untuk mendapatkan informasi ini cukup mudah ya Pak. Tapi bagaimana untuk masyarakat yang berada di wilayah yang mungkin ada di kecamatan, di desa, dan lain sebagainya? Kekuatan kades, kekuatan perangkat menjadi kita perlukan. Maka seluruh informasi yang kita miliki, Mbak, dari alat ini kita share dengan cepat di grup-grup, dan kemudian beberapa kades dan organisasinya mereka cukup cepat untuk menginformasikan. Bahkan sampai dengan tadi malam 3 kades saya kontak, mereka bekerja, yang satu sampai masuk angin, kemudian keroan, begitu lagi keroan dipoto dikirim ke saya, Pak Gub, saya lagi keroan tadi malam siskamling. Karena mereka juga tidak hanya jaga kepada warganya yang ada di sana, apakah ada yang pendatang, apakah ada yang sakit gitu ya, atau ada yang diisolasi mesti dikontrol. Itu mereka bekerja, teman-teman kades, perangkat ini luar biasa, dibantu Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka bantu. Nah, sekarang saya minta untuk mereka mulai mewaspadai, karena beberapa mulai ada tindak-tindak kejahatan ya, penjambretan, terus kemudian ada jam-jam tertentu, biasanya maaf ini ibu-ibu berjalan tidak sadar. Nah, mulailah yang seperti ini, kerawanan-kerawanan ini dijaga. Jadi sosialisasi di level front line yang paling depan itu sebenarnya kawan-kawan kades perangkat ini. Tapi mereka juga mesti kita bantu, karena kalau dia sendiri juga nggak akan mampu begitu ya. Ini yang sekarang kita mesti pelototi bareng-bareng.
Baik, dan kemarin juga saya sempat melihat ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang sudah menyediakan tempat isolasi untuk warganya yang mungkin baru saja datang atau mudik ke tempat asalnya begitu Pak. Untuk kesiapannya sekarang seperti apa Pak? Ya kalau saya boleh bacakan Mbak, karena hampir tiap hari sebenarnya kita dilapori dari setiap kesiapan atau setiap desa-desa ini ada berapa sebenarnya yang mereka sudah menyusun tempat untuk melakukan karantina ya. Jadi Mbak, sampai dengan hari ini kalau kita melihat dari 7.809 desa di Jawa Tengah, saya hitung sebentar, ini tempat isolasinya baru ada 524. Baik. 524 dari 7.809. Sehingga tiap hari kita dorong, bahkan ada beberapa yang belum melaporkan tapi sudah ada sebenarnya. Jadi ini aktivitas yang cukup bisa membantu, dan awal-awal saya menengok di Batang, waktu itu luar biasa diberikan, hanya memang protokol kesehatannya mesti diperbaiki, pengelolaannya mesti diasistensi begitu ya, agar mereka kemudian bisa lebih manusiawi, lebih sehat, yang di dalam lebih nyaman begitu ya. Ini perlu pendampingan. Cuman hebatnya kawan-kawan perangkat desa Kades ini, saya sudah acung jempol, mereka berinisiatif dengan sangat luar biasa seadanya. Tahu nggak Mbak, pada saat saya datang, mereka utang Mbak sama perangkat yang lain hanya untuk membeli perlengkapan. Dia beli sepatu boots gitu kan, dia beli Google kacamata begitu ya, dia ada beli jas hujan ya untuk dia pakai semacam sebagai hazmat begitu. Ini jadi luar biasa lah effort mereka. Baik Bapak, sebentar kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Tentunya untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.